Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimanapun panjenengan semua berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar rezekinya, sehat badannya, bahagia hatinya, aman keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, kita simak ini ya pidatonya Gus Yahya, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua PBNU. Ini tentang rame-ramenya tentang nasab ini ya. Oke, kita simak. Ini keyakinan kita. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Ada yang meragukan silsilah Ba'al. Betul, Ba'al ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Ba'al ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah, bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi ini. Kita merasakan sendiri. Ini semua santri kan, ngaji semua di pondok kan, semuanya merasakan barokahnya sulam safira. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Ba'alwi. Kiai-kiai sampai sekarang masih memegangi kitab yang sangat terkenal, kumpulan fatwa namanya Bughiyatul Mustarsyidin. Ini taklif dari Syekh Al-Habib Abdurrahman Ba'alwi. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang turut. Hadis Nabi saja baru dikompilasi 200 tahun setelah beliau wafat. Bukan berarti tidak ada riwayat. Ya. Walaupun 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada catatan tentang hadis, bukan berarti tidak ada riwayat. Walaupun 400 tahun tidak ada catatan tentang urut-urutan silsilah Ba'alwi, bukan berarti tidak ada silsilah. Nah maka Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak pada kita semua warga Nahdien tidak perlu persoalkan, karena kita sudah membuktikan sendiri, merasakan sendiri barokah. Kita yakin bahwa Ba'alwi bin Dzurriyyati Rasulullah SAW, karena kita merasakan barokahnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian adalah Thariqah Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadikan kita tahan di tengah gelombang sejarah apapun hingga 100 tahun, 1 abad ini. Ya, jadi itu tadi ya yang dinyatakan Kiai Yahya Khalil Stakuf. Beliau seorang ketum PBNU. Jadi sekarang kita sudah memiliki kejelasan ya, orang yang mengaku-ngaku NU kok kemudian berseberangan dengan beliau lah, itu berarti ya harus tahu diri lah ya. Dan saya juga ikut seneng ya ketika Kiai Khalil menyatakan ini, karena beliau ya, pernyataan beliau ini membuktikan bahwa yang dijadikan pertimbangan bukan hanya soal keilmiahan sesuatu, akan tetapi juga kebermanfaatan ya. Beliau mempertimbangkan keseimbangan di tengah masyarakat, beliau mempertimbangkan kearifan, kebijaksanaan, bukan hanya mengunggul-unggulkan kebenaran, keilmiahan. Karena kalau yang selama ini kita dengar ya, bahwasanya Kiai Imaduddin itu yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus, itu karena tidak ada catatannya. Itu yang beliau kejar adalah fakta ilmiahnya, dan yang dimaksud ilmiah di situ adalah tertulis atau tidak. Jadi parameter keilmiahannya itu tertulis atau tidak, bukan yang tersampaikan oleh lisan. Artinya kategori ilmiah yang
dibuat oleh Kiai Imaduddin sebatas pengertian ilmiah dalam arti tertulis, bukan secara lisan ya. Padahal kan fakta itu justru lebih luas daripada kategori ilmiah yang dibuat oleh seorang ilmuwan atau seorang peneliti. Ya, peneliti adalah seorang pencari kebenaran sejati. Ya, di tengah kebenaran orang banyak dan di tengah sempitnya kebenaran sendiri. Itulah peneliti. Jadi peneliti itu dia punya asumsi kebenaran sendiri, kemudian kebenaran menurut dia sendiri itu dia tes di tengah-tengah kebenaran orang banyak. Akan tetapi kebenaran orang banyak itu dia mencoba menembusnya dengan cara apa? Mencari kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu ya kebenaran yang benar-benar benar. Artinya kategori ilmiah pun itu harus siap diuji sebelum dia menguji fakta, kan gitu. Nah, makanya ini hanya masalah metodologi sebenarnya. Jadi ada ilmu itu yang sifatnya itu eh, bayani, burhani, dan irfani. Kalau bayani itu landasannya adalah teks, kalau burhani itu landasannya adalah rasionalitas, kalau irfani itu landasannya adalah kasyaf, ya terbukanya mata batin. Di dalam tradisi Islam memang semuanya itu ada dan itu harus dikolaborasikan supaya tidak terjadi terjadi ketajaman perbedaan, apalagi ditambah dengan fanatisme asobiah seperti itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil Stakuf ini saya kira sudah sangat mantap sekali karena beliau tidak hanya mengejar sisi ilmiahnya secara secara bayani, akan tetapi mempertimbangkan kemaslahatan sosial. Terus manfaatnya debat itu apa, kan gitu. Ya kalau debat seperti ini di kalangan akademisi kampus ya mungkin itu akan lebih berguna karena tidak didasarkan kepada semangat asobia fanatisme. Nah, akan tetapi kalau di fakta di medsos sekarang ini kan perbedaan ini itu kita bisa melihat ini dipicu oleh ketidaksukaan terhadap suatu kelompok gitu. Misalnya kelompok yang mengaku dirinya NU banget misalnya karena nggak suka sama kelompok yang lain misalnya nggak suka sama Habib yang suka kuar-kuar, ya kan, langsung dia sangat mendukung penelitiannya Kiai Imaduddin ini. Itu contoh Pak Pleret misalnya, gitu. Pak siapa itu, Pak Fuad Pleret itu kan dulu dia pernah tuh mengatakan dalam satu vlognya itu kalau ini intinya orang seperti Wali Songo, Sunan Kalijogo itu kalau nggak salah ingat ya saya seperti itu pasti keturunannya Kanjeng Nabi karena kalau bukan keturunannya Nabi tidak mungkin orang-orang seperti itu kuat sampai sejauh itu gitu. Artinya dia pun tanpa melakukan penelitian ilmiah pun dia sangat percaya bahwa itu adalah keturunan Nabi karena tidak mungkin orang itu bisa kuat melakukan perjalanan spiritual itu kalau dia tidak punya darah dari Nabi. Dan Mas Fuad Pleret juga pernah mengatakan berapa itu 80% apa 90% penduduk Indonesia itu adalah punya darah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena para wali songo itu memilih untuk menikah dengan orang-orang biasa tujuannya untuk menyebarkan darah kenabian. Dia pernah ngomong seperti itu. Dan itu juga tidak didukung oleh fakta apa penelitian ilmiah sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Maduddin dan sebagaimana yang dia percaya saat ini. Artinya kalau seorang seperti Pak Fuad Pleret itu sekarang begitu percaya dengan penelitiannya Kiai Maduddin itu karena didorong oleh kebenciannya terhadap Habib Bahar. Itu loh masalahnya. Saya melihatnya seperti itu. Ya. Jadi berubahnya sangat 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 labil sekali gitu loh. Ya untuk KBN Nusantara juga seperti itu. Ya, harusnya kan masalah-masalah seperti ini kalau memang kita mengaku sebagai Nahdliyin, ya kan, mengatasnamakan NU, harusnya kita kan melihat bagaimana ketum PBNU sendiri, kan gitu. Jadi sikap-sikap seperti ini tidak perlu reaktif sebenarnya. Kalaupun kita tidak sepakat dengan gaya ceramahnya seperti Habib Bahar atau Habib Rizik, ya tidak perlu sampai kemudian mengeneralisir terus apalagi mendukung pernyataan bahwa Duriah Nabi itu Ba'alawi itu putus sama sekali kan gitu. Jadi ini gimana ya faktor psikologi yang mendapatkan
pembenaran secara ilmiah gitu ya. Di asobiah banget saya kira orang seperti Gus Fuad Pleret, KPN Nusantara itu asobiahnya terlalu kental gitu loh, sangat bisa kita baca dulu pendapatnya begitu banget ya, setelah ada fakta terus kemudian berbalik gitu kan, mudah sekali berbalik itu. Saya mengamati Gus Fuad itu, saya amati sejak dulu itu dulu, karena dia ketika bicara guru sekumpul saya juga seneng, ketika dia bicara tentang tasawuf Ibnu Arabi saya juga seneng mengikuti itu. Sejak kemudian dia ngomong-ngomong elek tentang Cak Nun itu saya jadi tahu, saya amati kok makin kesini makin seperti itu gitu sikapnya itu kan, ya sering kecelek ya, mengatasnamakan NU tapi kok berseberangan sifatnya sikapnya dengan apa yang dinyatakan oleh Kiai Yahya Khalil. Meskipun setelah ada pidato ini kemudian Gus Fuad juga mengatakan samina wa ata'na. Artinya apa? Kecelek gitu loh. Kecelek harusnya kan nggak usah keluar-keluar dulu, nggak usah terlalu reaktif dulu. Sama seperti dulu waktu ada kasus apa itu penutupan patung Bunda Maria, itu dia juga kecelek. Pak Menteri saja yang Gus Menteri saja yang beliau juga ketua Ansor itu mengajak untuk tidak terlalu membesar-besarkan masalah itu. Tapi kan coba lihat KPN Nusantara, Gus Fuad Pleret terus apa itu dan segerombolannya itu harusnya terus kenceng kayak geber-geber motor gitu loh. Jadi mereka itu sebenarnya atas nama siapa? Wong petingginya saja nggak seperti itu kok. Ya, jadi kita semakin kesini semakin tahu lah kita siapa orang-orang seperti Gus Fuad itu. Ya kalau saya pun kalau disuruh memilih penceramah ya saya memilih yang halus, tajam dan lucu-lucu, bukan yang keluar-keluar. Artinya kalau secara frekuensi ya saya juga kurang cocok kalau misalnya seperti Habib Bar, seperti Habib Rizik gitu kan. Tapi kan ketidakcocokan itu ya sebatas dalam hal tertentu, artinya tidak kemudian mengajak orang untuk membenci gitu loh. Berusaha untuk bersikap objektif ya. Mana yang kita cocok, mana yang kita tidak kan gitu. Makanya saya senang dengan ungkapan ini Kiai Yahya Stakuf ini. Senang, beliau sangat bijak sekali kelihatan. Ya mudah-mudahan ini bisa membawa damai ya, bisa membawa kerukunan, tidak memperuncing perbedaan. Dan untuk soal ilmiah dan tidak ilmiah itu kan sebenarnya juga bisa diotak-atik toh. Ya, sebagaimana dikatakan Kiai Yahya ini bahwa intinya sesuatu yang tidak tertulis bukan berarti tidak ada. Hadis Nabi saja itu tertulisnya 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya kalau kita menuntut segala sesuatu itu ditulis ya tidak bisa juga karena peradaban tulis menulis itu tidak selalu bisa mengikuti fakta sejarah ya. Tidak selalu bisa mengikuti kenyataan dan setiap pelaku sejarah bukan orang yang semuanya itu ahli dalam hal tulis menulis gitu. Nah, cuman kalau soal nasab ini kan ada pelakunya ya, Ba'alawi ke atas ke bawah aja, furu'ihi wa usulihi itu kan pasti mereka memiliki silsilah secara turun ke temurun ke atas ke bawah. Maka yang paling tahu saya kira ya yang internalnya kan gitu. Kalau misalnya saya mengaku nasabnya A, B, C ke atas D terus dan seterusnya, ya orang lain tidak punya hak untuk mengklaim bahwa saya ini tidak benar hanya karena saya tidak menulis. Ya, karena ada selain tulisan itu ada namanya lisan kan, ada hafalan kan gitu. Dan kalau Gus Yahya mengukurnya dengan barokah. Nah, barokah ini irfani sudah masuknya ke wilayah irfani. Barokah yang dirasakan. Dan itu tidak harus dipertentangkan dengan ilmiah
yang dengan menggunakan parameter penulisan gitu. Dan seandainya dzurriyyah Nabi itu Ba'alawi itu ada, kan juga tidak rugi tuh kita. Dan kalau seandainya itu bukan dzurriyyah Nabi kan juga bukan berarti Islam terus hancur kan gitu. Ya, katanya kan semua itu sesuai dengan ketakwaannya, bukan kepada dzurriyyahnya siapa kan gitu. Akan tapi secara ada, bahkan ilmu pun juga etika penelitian itu juga harus ada. Etikanya apa ya? Kita harus meneliti kepada orang yang punya peran terhadap itu, dalam hal ini nasab. Ya, begitu ya. Jadi saya mengamati lah percekcokan ini, saya juga mengamati. Yang orang yang paling reaktif, yang paling masif itu kok mengaku-ngaku selalu mengatakan dirinya itu NU, 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 tapi kok berseberangan atau bertentangan dengan pernyataannya ketum PBNU sendiri gitu. Seolah-olah mereka selalu mendahului gitu loh, kok tidak mau melihat bagaimana sikap dari ketum PBNU sendiri. Karena saya sebagai NU kultural, saya ikut merasa gembira dengan pernyataan Kiai Yahya Khalil Stakuf ini ya. Ini lebih berguna untuk komunikasi antar kita. Ini lebih berguna untuk kerukunan. Ya, hal seperti ini lebih berguna bahkan untuk hal ilmiah, karena semangat ilmu itu ya harus didasari dengan husnudon. Kalaupun suudon itu suudon yang sehat, skeptis itu suudon tapi suudon yang sehat. Ini sedangkan selama ini yang kita lihat orang yang tidak percaya dengan nasab itu bukan karena dia didorong oleh semangat ilmiah, tapi didorong oleh kebencian terhadap sebagian Habib yang selalu dianggap kowar-kowar, dianggap membanggakan nasab. Itu loh. Ya kan? Itu kan dasarnya kan itu spiritnya. Bukan spirit yang benar-benar intelektual, ilmiah, bukan di situ arahnya. Tapi lebih kepada gini, misalnya, oh saya tidak suka sama orang yang ngaku-ngaku Habib tapi perilakunya seperti itu. Itu dasarnya itu. Karena saya tidak suka, maka saya akan mencari alasan ilmiah untuk mengatakan bahwa nasab mereka itu terputus. Jadi semangatnya itu semangat ke situ sebenarnya, bukan semangat benar-benar murni ilmiah ya. Karena orang yang meragukan nasab ini dulu juga sangat mengagung-agungkan nasab. Jadi mereka bisa mendukung kalau itu menguntungkan, mereka akan menolak kalau itu dianggap merugikan. Jadi tolok ukurnya bukan lagi ilmiah ini sebenarnya, ini perdebatan ini, tapi tolok ukur asobiyah. Ya saya melihatnya sih kayak gitu. Ya, ini analisa saya. Maka ya sebagai manusia saya kira ilmu kita ya harus dijangkepi lah ya. Bukan hanya ilmu yang bayani saja ya, bayani itu tekstual, tapi juga harus dilengkapi dengan burhani yang rasional dan irfani yang mendasarkan pada kasyaf, pada roso, dengan metode zauk, metode percaya berkah misalnya, ini termasuk irfani ya. Begitu nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.